Kenapa plafon gipsum bisa jatuh? Ya, karena dia lapuk tadi, kena air, kemudian ada apa, berubah kekuatannya, kena air terus kan. Paku yang tadi itu, yang bersinggungan, yang nancep di plafon itu, nggak ngikat lagi ke plafon. Jadi plafonnya itu sudah berubah, sudah lembek, jadi nggak ngikat ke paku, jadi jatuh. Pakunya mah tetap nempel, tapi plafonnya kan lembek. Jadi lembek, jadi dia nggak kuat nahan beban, jatuh belum. Itu sih safety-nya. Halo guys, welcome back to my channel Dinamika. Bams di sini. Kali ini saya mau bikin video tips memilih apakah plafon gipsum atau plafon PVC. Simak video saya sampai selesai. Oke? Apakah kita milih gipsum atau milih PVC? Nah, sekarang kita bahas gipsum dulu. Dari harga dulu ya, dari harga dulu. Kalau kita lihat di sini, plafon gipsum yang ada di pasaran itu yang sering dipakai adalah tebalnya 12 mm. Ukurannya itu 1,2 meter kali 2,4 meter. Nah, kalau kita hitung luasan satu lembar plafon itu 2,88 meter, hampir 3 meter. Tepatnya 2,88 meter, hampir 3 meter. Nih 2,88 meter. Luas plafon kita saat ini yang di atas saya ini itu lebar 6 dikali panjang 5,5, atau kebalik, panjang 6 lebar 5,5, jadi 33 meter persegi. Berarti kebutuhan plafon gipsum 33 luasan total dibagi 2,88, berarti kita butuh 11,5 lembar plafon gipsum. Kalau saya dibuletin biar aja segitu, harusnya dibuletin jadi 12 lembar. Kemudian kita beli plafonnya dulu nih. Yang pertama, biaya beli plafon yang pertama nih. Harga plafon di pasaran itu yang tebal 12 mm tadi adalah 97.500. Berarti dikali 11,5. Ini nggak saya buletin 12. Menjadi 1.121.250 gitu. Catat ya, ini yang pertama. Kasih centang. Kasih centang. Yang kedua, plafon gitu harus dicat. Nah, dicatnya satu kalengnya itu 5 kg, harganya 88.000 ini di pasaran. Berarti kita butuh 20 kilo, berarti 4 kaleng. 4 dikali 88.000, berarti 352.00. 352.000. Oke. Lanjut nomor 3, ongkos tukang. Nah, ini ongkos tukang nih tergantung daerah masing-masing. Di tempat saya ongkos tukang itu tukangnya 170.000, kenaiknya 150.000 sehari. Makanya sama-sama 25.000 sehari. Ini makanya 2 orang 50.000, ongkos kerjanya 320.000. 170 ditambah 150, ini ongkos kerjanya nih sehari. Asumsi bikin plafon atau masang sampai selesai itu 5-6 hari. Mulai dari kaso, rangkai, bikin framenya dulu ya, bikin tatakannya, bikin dudukannya plafon dulu, sampai jadi. Jadi 6 dikali 320.000, 6 hari dikali sehari itu 320.000, berarti dapat 1.910.000 nih yang ini. Makannya itu kan tadi hari 50.000 buat tukang, 50.000 dikali 6 berarti 300.000. Maka tambahannya menjadi 1,9.220.000 tambah 300.000, jadi total dia tukang sama makan dan termasuk makan 2.220.000 nih yang ini. Nomor 3 udah. Nomor 4, beli kaso kan buat dudukan plafon ya, buat rangkanya. Nah, kasonya itu kita butuh untuk luasan tadi ini 33 meter itu 17 batang, 15 tambah spare 2, 17 batang. Maka 17 dikali satu batangnya harganya 64.800. Jadi kita beli kaso sejumlah 1.101.600. Total
dari 1, 2, 3, 4 tadi, plafon, cat, tukang, sama kaso, itu dijumlahin 4.792.600 kalau pakai gypsum ya. Oke, lanjut kita hitung menggunakan PVC. Nah, PVC nih, PVC itu satu lembar 6 dikali lebarnya 20, itu harganya 85.000, sudah standar di pasaran. Nah, untuk luasan ini 6 kali 5,5 itu kita butuh 25, spare 2, tambah 2, Bapak. Takutnya ada yang patah atau gimana gitu ya. Jadi 27 lembar, 27 lembar. Harganya itu kan 85.000 ya. Jadi 27 dikali 85 sama dengan 2.295.000. Beli listnya. Listnya tuh 5 batang. Satu batangnya 6 meter. Ya, harusnya 4 batang sebutin buat spare aja. 5 dikali 25.000 jadi 125.000. Jadi total 2.420.000. Ini plafon PVC ya, udah sama listnya. Biar tukang samain ya, biar fair dong ya, samain dulu. Biar kaso samain ya, samain. Maka total biaya untuk masang plafon pakai PVC itu 5.741.600. Bedanya berapa? Nah, ini bedanya nih. Kalau pakai gypsum ini 4.792.600, kalau PVC 5.741.600. Lebih mahal pakai PVC. Mahalnya selisihnya atau lebih mahal PVC sebanyak 949.000 rupiah, hampir 1 juta. Saya pakai PVC, walaupun lebih mahal tapi saya milih ini. Kenapa? Nah, simak sampai selesai guys. Disinilah nanti rahasianya, tipsnya buat kalian semua. Setelah saya pertimbangkan, mulai dari harga tadi juga udah masuk, pertimbangan pertama, yang kedua kualitas, yang ketiga daya tahan, durability. Itu aja dulu, harga, kualitas, sama daya tahan. Belum ngomongin yang lain-lain. Yang pertama, gypsum nih, gypsum kelebihannya satu, harganya lebih murah. Kalau kita beli gypsum 1 juta, kita beli plafon dengan volume yang sama itu 2 juta, 2 kali lipat harganya. Tadi udah dibuktikan ya. Kemudian gypsum kelebihannya bisa dibentuk-bentuk. Jadi kalau kita lihat di ruang tamu, hotel, kantor, itu bisa dibikin kayak bertingkat atau ada level-levelnya gitu. Nanti dipasang lampunya di dalam, nggak kelihatan lampunya, jadi cahayanya itu kayak dim, bagus gitu ya. Tuh nanti teman-teman pasti udah lihat ya, gypsum itu bisa dibentuk-bentuk ya, sesuai dengan keinginan kita mau diapain. Mau dibentuk apa aja bisa, tinggal cari tukang yang mau ngerjain gypsum. Mau ada kotak di sini, kotak di sini, kotak, mau dibikin lingkaran bisa. Lampunya di dalam nggak kelihatan tuh bisa, jadi terang itu lebih enak gitu. Itu kelebihan gypsum. Terus apa lagi ya? Gypsum itu sih harga murah sama bisa dibentuk-bentuk sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama. Yang kekurangannya gypsum. Nah, ini saya langsung buka aja. Yang pertama, kekurangannya gypsum ini nggak tahan air. Pertama, sebulan, 2 bulan, tergantung tetesan air, banyak air juga itu masuk akal. Tapi lama-lama dia rembes sampai ke permukaan yang ada di bawah, yang kelihatan di sini itu akan berjamur, bisa berubah warna, jadi hitam, coklat, dan lain-lain. Itu kelemahannya. Dari kualitas cukup bagus, bukan dari daya tahan air, dari kualitas cukup bagus, dia juga tahan lama juga. Hanya saja kalau dari durability, kalau dia sudah ketetesan air, itu tidak akan tahan lama. Jadi tetangga saya kemarin juga baru mengalami kejadian plafonnya itu di dapur ambruk semua, plus satu kotak itu ambruk, plus karena sudah ketetesan rembesan dari bocornya dak. Itu kekurangan gypsum. Itu yang saya pertimbangkan. Makanya saya memilih gypsum. Udah tahu semuanya sekarang ya? Udah tahu lagi. Udah dapat kan penjelasannya, kelebihan dan kekurangan gypsum.
Nah, sekarang kita masuk ke ini nih yang PVC. PVC itu kan bahannya kan dari polyvinyl klorida. Dia ya mungkin kalau saya salah koreksi ya, polimer plastik. Kalian tahu kan, plastik itu kan kuat. Dia nggak akan hancur ratusan tahun. Makanya kita tuh dilarang buang sampah sembarangan khususnya plastik karena dia nggak bisa diurai oleh bumi ini. Plastik digunakan untuk plafon, bisa. Seperti yang di atas saya ini pakai plafon PVC. Tadi untuk gipsum udah jelas ya kelebihan sama kekurangannya. Yang paling terasa kalau di gipsum itu dari biaya beli plafonnya jauh lebih murah dibanding PVC. Harganya PVC 2 kalinya gipsum. Sekarang kita melanjut ke PVC. PVC kekurangannya dulu. Yang pertama dari harga pasti lebih mahal. Tadi 2 kali harga gipsum. Kekurangannya lagi yang kedua. Nah ini nih, nggak bisa dibentuk-bentuk. Kita mau bentuk lingkaran nggak bisa, susah. Karena dia beda sama gipsum. Gipsum itu macam-macam modelnya, sama udah ada profil-profilnya. Kalau plafon PVC itu setahu saya jarang banget yang udah dibentuk gitu, jarang. Bentuknya masih lembaran. Paling bisa kotak, dibentuk kotak. Bentuk kotak itu juga harus presisi dan harus bagus tukang yang masang, yang nggak bisa asal jadi kotak. Nanti kalau jelek malah diketawain orang gitu. Itu kekurangannya kalau pakai plafon PVC. Saya sampai saat ini lihat plafon PVC ini jarang yang dimodif-modif, kotak terus persegi, tengah-tengahnya gitu ada level beda gitu, jarang. Flat semua, rata-rata flat aja. Kalau mau dibikin begini gitu bertingkat, saya belum lihat. Bisa, cuman saya belum lihat. Bisa-bisa aja. Jadi bagus juga gitu jarak-jaraknya. Cuman saya belum lihat. Kebanyakan nasi flat aja, lurus sudah, lurus gitu. Itu kekurangannya harga, sama modelnya itu mau dibentuk di atas itu tricky. Bisa tapi jarang yang mau ngerjain gitu. Ya. Kalau kalian punya referensi ada ngerjain, bagus, komen di bawah biar teman-teman pada tahu, saya juga biar tahu. Ada mau ngerjain yang bentuk di profil-profil gitu, yang PVC tapi bukan gipsum. Berikutnya kita masuk ke kelebihan PVC. Nah ini yang saya suka nih. PVC itu karena dia plastik, dia itu tahan lama. Durability-nya tuh bagus. Ini saya udah pakai dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7 bulan. Sampai sekarang gini-gini aja bagus. Ya. Nggak kelihatan kayak ada rembes gitu, nggak ada, bersih plong, bersih semua, blas, pokoknya bagus. Plastik. Terus plafon PVC itu kelihatannya mewah men. Nggak tahu bukan karena harganya mahal, mungkin emang karena dia tuh ada printingnya kan. Printing itu macam-macam, kalian bisa milih model batik, model lurus, kotak, segitiga, macam-macam itu printingannya, kalian bisa lihat model macam-macam. Kenapa? Itu supaya menarik konsumen. Konsumen bisa milih, oh gue pengen yang biasa polos-polos, gue pengen kotak-kotak, gue pengen batik-batik, terserah mau milih motif plafonnya seperti apa. Tuh, durability tadi udah ya, durability sama motif yang kedua. Nah yang ketiga menurut saya, tadi udah ya, durability dan mewah, kemudian motif. 3, durability, mewah, motif. Saya pengen bahas di bagian yang mewah nih. Sebenarnya sih bukan dari harga, karena memang plastik ini kan mengkilat ya. Dia mengkilat, kemudian dia dikasih printing yang juga jadi tambah menarik, dia tarik. Jadi konsumen seneng, jadi kelihatan lebih mewah dibanding putih belas gitu. Mewah, rapih, dan apa ya, bikin enak dilihat gitu. Motif-motifnya tadi baik siang maupun malam, itu dari sisi mewah. Nah saya mau bahas lagi dari durability. Udah 7 bulan ini, tadi saya ulangi lagi, ini belum ada satupun seperti kayak tetesan air atau jamur atau apa, nggak ada sama sekali. Dan sama sekali tetesan satu titik pun dia berubah warna jadi coklat, hitam, nggak ada. Tapi sebelumnya di rumah bawaan ini pakai plafon gipsum atau pakai yang GRC itu yang udah ada ukurannya,
itu begitu kena tetesan awal-awal masih kuat, tapi lama-lama kan nembus juga tuh, nembus tebalnya segini, nembus. Nah itu lama-lama GRC atau gypsumnya itu berubah jamur jamur. Makanya saya pilih PVC. Kenapa? Saya merasa nyaman, nggak perlu khawatir lagi plafon gypsum itu lapuk atau tadi apa berjamur. Nah ini alasan terakhir, safety. Saya jarang bahas ini karena saya baru mengalami. Tetangga saya barusan belum lama ini mengalami suatu hal yang nggak diduga. Jadi plafonnya itu di dapur satu gini nih jatuh dong, karena dia pakai gypsum gitu kan. Akhirnya berantakan semua. Beruntung nggak ada yang kena, nggak ada yang cedera di sana. Itu jatuh begini, kalau ada orang sih kan jatuh kan ini bisa cedera juga gitu. Tapi kalau pakai PVC karena dia materialnya kayak gini nih kan, yang model kayak gini plastik, kena air pun dia nggak lapuk. Paling yang karatan paku-pakunya itu pun juga potensinya tuh kecil gitu. Makanya saya pilih ini, jadi ini nggak lapuk gitu. Kenapa plafon gypsum bisa jatuh? Ya, karena dia lapuk tadi, kena air, kemudian ada apa berubah kekuatannya, kena air terus kan. Paku yang tadi itu yang bersinggungan, yang nancep di plafonnya itu nggak ngikat lagi ke plafon, jadi plafonnya itu sudah berubah, sudah lembek, jadi nggak ngikat ke paku, jadi jatuh. Pakunya mah tetap nempel, tapi plafonnya kan lembek, jadi lembek, jadi dia nggak kuat nahan beban, jatuh belum. Itu sih safety-nya. Makanya ini jadi pertimbangan saya kenapa saya pilih plafon yang nomor 2 yang PVC. Teman-teman silahkan komen bila teman-teman milih gypsum atau milih PVC. Komen aja di sini biar jadi bahan diskusi. Kenapa saya milih gypsum, kenapa saya milih PVC. Itu guys, teman-teman semua, pengalaman saya. Siapa tahu dan semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau bangun rumah atau mau ganti plafon, dengan video pertimbangan tadi lengkap dengan harga-harganya juga ya. Oke. Good safety is good business. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.